Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa ya mau sebutnya? Bolehlah dibilang aplikasi, ya sebut sajalah aplikasi. Ya, aplikasi di mana Anda bisa jual beli saham-saham perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Seperti Anda mau beli saham Google, Facebook, Netflix, Amazon, Apple, dan lain-lain melalui aplikasi ini. Oke, nama aplikasinya adalah GoTrade. GoTrade. Nah, aplikasi ini terus terang menurut saya menarik. Pada awalnya ketika saya banyak menerima permintaan dari Anda gitu ya, sebagian dari Anda gitu ya, saya pikir ngapain sih saya ngebahas aplikasi untuk jual beli saham Amerika. Tapi begitu makin lama saya pelajari, ada hal-hal yang menarik yang saya rasa ini layak untuk saya review. Kira-kira begitu. Oke? Tetapi sebelum itu kita lihat dulu nih tanggapan otoritas di Indonesia, dalam hal ini OJK. Bagaimana OJK memandang GoTrade ini? GoTrade menurut kata data Co.id ya, dikatakan di sini. Kita lihat beritanya, trading saham di GoTrade diklaim ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Ya biasalah ya. Kalau aplikasi yang dari luar negeri yang tidak berlisensi dari otoritas di Indonesia pasti dicap ilegal. Dari semua aplikasi atau broker atau robot forex yang memakai broker asing, semua juga dicap ilegal oleh otoritas di Indonesia. Tapi kalau Anda perhatikan, broker-broker yang sudah dicap ilegal oleh pemerintah Indonesia, mereka pun lisensinya di luar negerinya juga meragukan atau jelek. Jadi, saya mendukung pernyataan dari otoritas di Indonesia, baik itu melalui SWI ataupun Bapepti, bahwa itu layak untuk dihindari, bahkan diblokir, begitu ya kira-kira ya. Karena selain mereka tidak punya lisensi, review dari broker itu sendiri di luar negeri jelek. Oke, tapi kalau Anda mau langsung tetap jalankan meskipun diblokir pakai VPN, terus bilang saya Bapak nggak ngerti, kalau itu kan bisa pakai VPN, betul. Cuman itu sama aja Anda mengakses situs porno yang diblokir. Tapi kalau Anda mau tetap trading pakai VPN, urusan Anda, oke? Tetapi kembali lagi GoTrade ini menarik. Ya, betul dia dibilang ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Tapi nanti kita lihat broker yang dipakai oleh aplikasi GoTrade ini. Ini yang membuat jadi menarik. Oke, kalau kita lihat beritanya di sini, GoTrade dikatakan platform investasi untuk saham luar negeri, dalam hal ini Amerika misalnya, yang dirintis oleh TR8 TR8 Securities Incorporation awal 2021 dengan regulasi Malaysia. Betul, dia berdirinya di Singapura tapi diregulasi oleh Malaysia. Beroperasi di 15 negara, platformnya belum mengantongi izin OJK. Adalah sangat menarik kalau platformnya bisa dapat izin OJK, maka akan lebih smooth lagi, ya. Karena saya bilang tadi, nanti kuncinya di itunya, brokernya. Oke? Atau securitiesnya lah dalam hal ini. Lanjut ya. Nih, ya ini saya sekilas-sekilas saja ya beritanya ya. Dikatakan ilegal karena tidak punya izin resmi dari OJK. Selanjutnya, masyarakat diminta untuk tidak mengikuti kegiatan trading tersebut karena berpotensi merugikan. Dari kacamata pemerintah ini tidak salah, karena kalau dia tidak berlisensi, kalau ada apa-apa jangan salahin saya loh, kira-kira begitu ya. Kalau Anda rugi jangan salahin saya, karena kan tidak saya lisensi, begitu ya. Ada kemungkinan kedua,
Yang saya khawatir kalau misalnya GoTrade tidak mengurus izin resmi, maka situsnya atau apapun yang berhubungan dengan GoTrade akan diblokir. Memang betul, sekali lagi Anda bisa pakai VPN akses gitu ya. Ya, cuman ya jadi ya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian dikatakan aplikasi ini merupakan perantara, betul. GoTrade itu perantara perdagangan jual beli saham. Nanti saya terangkan apa yang dimaksud perantara. Ya, aplikasi trading saham ini wajib memiliki perizinan dari OJK. Ya betul, memang seperti itu peraturannya. Terus dikatakan GoTrade merupakan platform investasi saham luar negeri yang dirintis oleh TRH Securities Incorporation awal 2021 dan diregulasi oleh Labuan Financial Service and Security Act 2010 di Malaysia ya, dengan nomor lisensi bla bla bla. GoTrade sekarang ini belum diawasi OJK tetapi sudah beroperasi di 150 negara. Luar biasa ya. Dikatakan juga, Tonggam menjelaskan meskipun GoTrade memiliki perizinan di negara lain, namun untuk bisa melakukan penawaran umum di Indonesia harus terdaftar di OJK. Hal tersebut diatur oleh penjelasan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal. Memang ada peraturannya. Kemudian aturan tersebut juga mengacu pasal 70 Undang-Undang Pasar Modal, di mana pihak yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Dengan demikian, kegiatan GoTrade tanpa izin tersebut dianggap ilegal di Indonesia, kata Pak Tonggam kepada Kata Data Co.id, Kamis 2 September. Ya, 2 bulan yang lalu ya, kira-kira ya, 2 September. Kemudian, websitenya itu heygotrade.com. heygotrade.com. Nah, di sini dikatakan melansir laman resminya, website resminya maksudnya, yaitu heygotrade.com. GoTrade merupakan platform investasi saham luar negeri, dalam hal ini Amerika Serikat, yang menawarkan sistem finansial transaksi fractional trade. Fractional trade simpelnya aja ya. Kalau Anda mau beli saham, saya lupa harganya ya, yang asing dah, yang mahal misalnya Google. Selembar itu bisa puluhan, mungkin saya lupa sekali lagi, puluhan juta gitu ya. Berapa tepatnya saya lupa. Wah, kalau Anda cuma punya uang beberapa ratus ribu kan beli selembar aja nggak bisa gitu. Apalagi harus lot. Lot itu 100 lembar gitu ya. Wih, ratusan juta itu ya. Tapi Anda punya modal cuma 200 ribu untuk mau beli sahamnya Google. Nggak bisa kalau pakai sistem biasa. Tapi kalau pakai sistem ini, karena fractional trade bisa beli 0,000 sekian lembar gitu. Kok bisa? Itu urusannya dia. Ya, bisa. Ya, karena dia menggabungkan beberapa order bersekaligus. Teknisnya nggak usah lah kita ini, tapi dia bisa melakukan fractional trade. Jadi Anda bisa beli 0,000 sekian lembar gitu ya. Itu namanya fractional trade. Artinya jika valuasi per saham luar negeri yang dingin terlalu mahal, investor bisa tetap membelinya dengan sebagiannya atau pemecahan harganya sepersekian gitu ya. GoTrade kabarnya berencana membuka 100 juta akun broker secara global. Lebih dari 97% transaksi di GoTrade adalah perdagangan saham fraksional tadi. GoTrade memungkinkan para investor untuk membeli saham luar negeri dengan nominal $1 saja. Ya, saham apapun bisa Anda beli dengan $1 saja. Menarik kan? Cuman $1. Hebat. Misal nih, ya ini contoh nih, ada harganya. Jika harga per lembar saham luar negeri Apple itu harganya $152, maka investor GoTrade bisa membelinya dengan harga $1, yaitu ya sepersekian dari harga per lembarnya itu, ya kan? Sepersekian persennya dari harga satu lembar saham itu. Itu namanya fractional. Tidak hanya itu, meskipun kepemilikan saham kurang dari satu lot itu 100 lembar saham, pengguna GoTrade tetap bisa dapat dividen. Ya, tergantung kinerja sahamnya. Keuntungannya akan otomatis masuk ke akun penggunanya sesuai jumlah kepemilikan
saham yang ada di luar negeri itu. Tetap dia bisa dapat dividen meskipun sepersekian persen. Aplikasi GoTrade juga memungkinkan investor untuk menetapkan anggaran secara otomatis menghitung jumlah saham fractional bla 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 bla. Berlangsung real time, seamless, tanpa hambatan gitu ya, mengikuti jam bursa Amerika Serikat yaitu Wall Street yang beroperasi kalau di Indonesia mulai jam 9 malam sampai jam 3. Oke? 3 pagi. Nah, perusahaan ini, GoTrade ini adalah startup investasi saham yang berbasis di Singapura, didirikan di Singapura. Menawarkan investor berinvestasi melalui aplikasi atau software mereka untuk membeli saham di pasar bursa Amerika hanya dengan $1 atau sekitar kurs hari ini 14.300 kira-kira. Oke, menarik ya? Nah, ini ya. Nanti di belakang saya ulas lagi. GoTrade punya broker clearing namanya Alpaca Securities, ya. Dia sudah Alpaca-nya ini ya, bukan GoTrade-nya, sudah membuat suatu API, Application Programming Interface. Dia buat sistemnya dia sebesar 50 juta US dollar untuk mendorong pertumbuhan year to date. Ya ini Anda nggak usah pusing lah ya, 1.500% di akun pialang dan memperluas kemitraannya seluruh Eropa, Asia Tenggara, Amerika Latin dan lainnya. Maksudnya Alpha Security selain bekerja sama dengan GoTrade, jadi kan GoTrade pakai Alpaca Security nih yang besar ini, yang sudah bikin API 50 juta dolar. Selain dengan GoTrade tentu bekerja sama dengan yang lain-lain di mana Eropa, Asia Tenggara, Amerika Latin dan lainnya. Jadi Alpaca Security ini adalah broker besar ya di Amerika. Nanti kita bahas lagi. Nah, tampilan pada aplikasi GoTrade ini dirancang dengan tampilan user friendly, cakep. Anda mau tahu siapa yang buat aplikasi GoTrade ini? Orang Indonesia. Nanti saya kasih lihat ya. Alias mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai usia. Mudah banget benar. Transaksi beli dan jual melalui aplikasi GoTrade tidak dikenakan biaya dan didukung deposit maupun withdrawal dari bank-bank nasional di Indonesia. Bisa pakai BCA, bisa pakai bank-bank lain lah ya. GoTrade merupakan software yang terbilang masih baru sehingga pendaftarannya pun terbatas. Untuk memiliki akun GoTrade ya, Anda bisa dapat undangan. Sayang saya belum daftar gitu ya. Kalau saya daftar, saya kasih undangan saya. Tapi Anda tetap bisa daftar tanpa kode undangan. Kalau Anda pakai kode undangan, misalkan saya daftar dulu gitu ya. Ada orang undang saya kasih Anda daftar. Pertama kali dapatnya besar sih, sekarang sih sudah turun, cuma dapat $2 kalau pakai kode undangan. Tapi kalau Anda nggak pakai kode undangan, tetap bisa install, tapi nggak dapat $2. Itu saja ya. Oke, kemudian di sini ya cuman cara bagaimana Anda melakukan transfer bank, limitnya selama 3 hari sebesar US $999.50 ya, hampir 1.000 batasnya ya. Nah, di sini hebatnya nih ya. Dari Juni 2021 sampai sekarang diketahui GoTrade telah menghimpun dana sebanyak 7 juta US dollar atau sekitar 101,5 miliar. Hebat ya? Hebat. Dia sudah menghimpun dana dari mana? Para investornya. Ya, di sini bukan dana orang yang mau trading, bukan. Dana investornya. Siapa itu? Dipimpin oleh Local Globe, ya. Kemudian ada juga yang ngetop di sini Social Leverage, Y Combinator, Picus Capital serta Raptor Group. Ini grup-grup besar yang mendukung pendanaan pembentukan GoTrade. Jadi ini bisnis yang serius, bukan kacang-kacangan. Oke. Nah, tetapi kembali lagi, Pak Tonggam menambahkan sampai saat ini belum ada masyarakat yang melaporkan kerugian bertransaksi di GoTrade. Meskipun begitu, SWI akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap platform trading GoTrade ini, ya, dan membahasnya dalam rapat Satgas. Saya belum dengar
apakah GoTrade sudah dinyatakan ilegal dan diblokir? Saya belum dengar. Karena saya masih bisa akses websitenya. heygotrade.com masih bisa saya akses. Berarti belum diblokir. Ya. Sebagai upaya melindungi masyarakat, Satgas Waspada Investasi meminta agar masyarakat tidak ikut kegiatan GoTrade. Ini dari sisi pemerintah ya, yang ilegal karena berpotensi merugikan. Oke? Itu dulu dari sisi Satgas Waspada Investasi. Nah, sekarang seperti biasa, kita harus lihat dong yang di belakangnya ini gimana. Meskipun ilegal karena tidak mengantungi izin dari otoritas keuangan di Indonesia, kita lihat di belakangnya itu apa sih gitu ya. Founder atau pendirinya ada satu orang namanya Rohit Mulani, orang Singapura. Dia sebagai CEO, direktur utama. Kemudian ada orang Indonesia ini, Norman Wanto. Dia sebagai co-founder dan CTO, Chief of Technical Officer. Dia yang merancang aplikasi ini bersama timnya. Timnya dari mana? Juga orang-orang Indonesia. Hebat ya? Hebat ya. Jadi mendunia ini. Ini CTO-nya, Norman Wanto. Kemudian COO-nya, Chief Operation Officer, ini David Grant, ini orang Afrika Selatan. Ini orang yang berpengalaman di broker-broker di Singapura katanya. Charles Schwab kalau saya nggak salah. Ya. Kemudian ada juga ini orang Amerika atau orang apalah, yang sebagai CFO, Chief of Financial Officer, Alicia Randall. Ya. 4 direksinya. 1 orang Indonesia. Dan manajer-manajer yang kelas menengahnya nih, lini tengahnya sampai bahkan human resource-nya, HRD-nya orang Indonesia. Hebat ya. Kita mesti bangga nih. Jadi GoTrade itu aplikasi internasional tapi otaknya dan segala macamnya kebanyakan Indonesia. Oke. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita memakai GoTrade dan membeli saham di luar negeri. Ya, bagaimana keamanannya? Kan selama ini kalau saya bahas mengenai robot, saya lihat nih brokernya siapa nih. Selain dibilang ilegal sama pemerintah pasti karena tidak punya lisensi dari otoritas Indonesia, dianya sendiri di luar negeri gimana? Skornya dan segala macam. Ya, Anda juga bisa cek sendiri lah ya. Tapi kita kasih lihat dulu satu. Ada satu perusahaan payment gateway namanya Rapid. Rapid ini terregulasi di Singapura. Ini yang menjembatani Anda ketika Anda transfer uang untuk beli saham melalui GoTrade. Pakai Rapid. Nah, kemudian Rapid ini tidak naruh uangnya di GoTrade. Memang kita melalui aplikasi GoTrade dan melalui payment gateway Rapid, tapi uangnya tidak masuk ke kantongnya GoTrade. Dicatat sama GoTrade, tapi masuk ke broker yang securities di Amerika namanya Alpaca. Nah, Alpaca ini sudah diregulasi oleh SEC lah kalau orang Inggrisnya bilang, ya, dan FINRA di Amerika Serikat, Financial Industry Regulatory Authority. Jadi sudah terregulasi, ya. Dana yang masuk sana, misalnya kan Anda masukin gitu ya, dia akan diasuransikan kalau Alpakanya bangkrut gitu, ya, oleh peraturan negara sebanyak maksimum 50.000 US dollar. Oke? Nah, jadi uang Anda melalui Rapid Payment Gateway dimasukkan ke Alpaca. Alpaca pun tidak nyimpan uangnya. Langsung disimpan di satu bank, custodian bank namanya BMO Harris Bank. Yang juga terregulasi oleh FDIC Amerika Serikat. Custodian banknya. Dan diasuransikan juga. Oke? Ya, jadi uang Anda ujung-ujungnya disimpan di BMO Harris Bank. Custodian banknya dari Alpaca. Kemudian, Anda kan order kan, saya mau beli saham ini, sama ini. Nah, Alpaca akan mengambil uangnya dari BMO Harris Bank ini, dia beliin sahamnya. Bukan si GoTrade lagi. GoTrade hanya memfasilitasi, pintar ya. Ya, dia tidak membeli saham dan segala macam. Dia mencatat dan ngasih tahu Alpaca,
Si Pak Chandra itu mau beli saham Apple $10, Google $25, Netflix $70 misalnya. Dia cuma mencatat dan kasih tahu Alpaca yang mengeksekusi. Tadi uangnya sudah masuk dulu tuh melalui Rapid, terus ke BMO Harris Bank ini. Nanti Alpaca dari uang yang sudah disimpan di Harris Bank ini dibelanjakan sesuai pesanan saya. Hebat ya. Kemudian besok saya mau beli lagi, sama saya transfer lah dari BNI, BRI, BCA atau apapun melalui Rapid itu yang namanya payment gateway yang sudah terregulasi di Singapura. Oleh Alpaca disimpan lagi di BMO Harris Bank. Kemudian langsung dieksekusi untuk pembelian berikutnya. Begitu juga kalau saya bilang jual. Kan jual beli kan. Saya bisa keep untuk lama, bisa saya beli, saya butuh uang, jual. Sama, nanti sama Alpaca dijual di bursa Wall Street sana, uangnya masuk ke BMO Harris Bank, BMO Harris Bank melalui Rapid mentransfer ke rekening Anda. Cakep ya? Nah, di sini yang saya lihat, karena baik Rapid sudah diregulasi oleh Badan Regulasi Singapura, GoTrade juga sudah diregulasi oleh Badan Otorisasi Malaysia, Alpaca sudah diregulasi di Amerika, dan BMO Harris Bank juga bagus regulasinya oleh FDIC. Jadi semuanya solid. Tapi saya nggak usah buang-buang waktu detail memperlihatkan ininya ya, review dari masing-masing komponen ini ya. Anda bisa cek sendiri. Bagus. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau GoTrade-nya salah manajemen, akhirnya harus bubar. Bagaimana tuh? Jangan khawatir, kan saham Anda tercatat di Alpaca ya, sebagai milik Anda kan? Walaupun ada istilah pakai nama street name, udahlah nggak usah pusing lah apa itu street name ya. Pokoknya di catatan Anda ada sahamnya disimpan atau dikelola bukan sama GoTrade, sama Alpaca. Jadi kalau GoTrade kenapa-napa, Anda bisa akses yang namanya Alpaca. Dan Anda bisa tahu saham Anda ada berapa gitu ya, karena walaupun GoTrade tidak ada, Anda bisa bilang, udahlah jual aja dah, saya mau ambil semuanya. Bisa, Alpaca yang akan melakukan penjualan. Oke? Jadi kalau GoTrade kenapa-napa, tidak usah khawatir. Karena sahamnya dikelola bukan sama GoTrade. GoTrade cuma mencatat, Alpaca yang nyimpan. Oke? Nah, kalau Alpacanya bangkrut gimana, Pak? Ya dong? Jangan lupa, tadi ada asuransi. Namanya SIPC yang sampai 500.000 US dollar per customer. Ya, selama Anda di bawah situ, dijamin sama pemerintah. Maka pemerintah akan mencari broker lain yang membeli Alpaca. Kalau sampai tidak ada yang mau beli, pemerintah sana yang akan mengeksekusi pencairan untuk ke Anda, karena ada asuransinya. BMO Harris Bank-nya kalau bangkrut gimana, Pak? Ada asuransinya juga. Jelas? Jadi kalau Anda nanya saya, sekali lagi saya tidak mengendorse, walaupun saya pribadi kalau Anda tanya, saya mau coba. Tapi saya tidak endorse ya. Karena ya, saya belum melihat lagi dari rangkaiannya sih, saya lihat risikonya tercover ya. Tapi mungkin ada juga yang belum saya bisa lihat ya. Ya, yang namanya investasi kan tentu ada risiko gitu ya. Tapi kalau risiko naik turunnya harga saham semua orang tahu ya kan. Tapi ini risiko kalau scam, kalau bubar, kalau bangkrut gitu. Ya, tadi sudah saya review. Kalau GoTrade nggak usah khawatir karena saham Anda ada di Alpaca. Kalau Alpacanya scam, bangkrut, dijamin sama pemerintah Amerika. Kalau BMO Harris Bank-nya kenapa-napa, Custodian Bank-nya juga ada asuransinya. Oke? Tapi cuma satu masalahnya, dia tidak punya atau belum mengantungi izin dari OJK. Ya, sehingga negara berhak mencap dia ilegal. Jadi, kalau GoTrade bisa mengurus izinnya, ini akan cakep sekali. Akan cakep sekali. Oke? Jadi demikian saja review jujur saya mengenai GoTrade ini ya. Semoga mencerahkan.
Dan silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.